Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Francesco Pio Esposito kembali mencuri sorotan. Striker muda Inter Milan itu mencetak gol keduanya bersama timnas Italia saat Azzurri menang 2-0 atas Moldova. Dan mengakui bahwa perjalanan karirnya dalam 4 bulan terakhir terasa terlalu cepat untuk dicerna. Italia sebenarnya sudah mengetahui hasil laga Norwegia sebelum kick-off. Kemenangan 4-1 Norwegia atas Estonia memastikan mereka tak bisa lagi merebut puncak grup I. Situasi itu tampaknya sedikit mempengaruhi mentalitas Azzurri di Chisinau. Dominan, tetapi gagal memecah kebuntuan hingga akhir. Gianluca Mancini akhirnya membuka skor di menit 88 disusul penyelesaian klinis Pio Esposito pada injury time. Gol itu menegaskan statusnya sebagai penyerang yang terus berkembang pesat bersama tim nasional. Ini laga klasik tandang, melawan tim yang bertahan sangat dalam. Kalau gol pertama tak datang, pertandingan terasa monoton. Tapi kami tidak menyerah dan akhirnya menemukan celah, ujar Esposito kepada Sky Sport Italia. Penyerang yang baru berusia 20 tahun pada Juni lalu itu mengaku masih sulit percaya pada apa yang ia alami. Semua ini terjadi begitu cepat. 4 bulan lalu saya masih di Serie B bersama Spezia. Lalu ada Piala Dunia antar klub, Inter, dan sekarang Italia. Saya harus tetap rendah hati dan mengingat dari mana saya berasal. Ada masa ketika gol tak datang, tapi saya tak boleh berhenti berkembang. Dengan kepastian bahwa Italia hanya akan melaju melalui playoff menuju Piala Dunia 2026, fokus kini beralih pada semifinal playoff Maret mendatang. Esposito menegaskan bahwa dukungan para pelatih menjadi kunci. Gattuso dan Cifu memberi saya kepercayaan besar. Saya hanya ingin membalasnya di lapangan. Soal Kens tampil akhir pekan ini, Esposito tak mau besar kepala, namun tetap menaruh harapan pribadi. Saya tidak tahu apakah akan bermain minggu ini, tapi saya selalu siap. Mau itu 5, 10, atau 80 menit. Saya belum pernah mencetak gol di San Siro, jadi semoga segera terjadi, entah itu untuk Italia, entah untuk Inter, ungkapnya. Inter Milan mulai mengerucutkan langkah mereka dalam mencari kiper baru untuk musim depan. Dengan masa depan Yann Sommer yang hampir pasti menuju pintu keluar dan keraguan untuk mempromosikan Josep Martinez sebagai kiper utama, manajemen Nerazzurri kini fokus membangun daftar kandidat yang sesuai untuk proyek jangka panjang Christian Cifu. Sommer tetap tampil solid musim ini, namun usianya ditambah kontrak yang akan berakhir pada Juni membuat perpanjangan kontrak tampak tidak realistis. Sementara itu, rencana awal Cifu untuk menilai Martinez sebagai calon utama sempat terganggu menyusul keterlibatan sang kiper dalam kecelakaan mobil tragis beberapa waktu lalu. Meski penyelidikan membebaskan Martinez dari kesalahan, Inter memahami dampak psikologisnya dan memberikan dukungan penuh. Namun secara praktis, Nerazzurri butuh solusi baru. Martinez diproyeksikan sebagai pelapis, bukan penjaga gawang nomor 1. Dari sejumlah nama yang dipantau, kiper Parma Zion Suzuki kini muncul sebagai target utama. Menurut Corriere dello Sport via FC Internews, penjaga gawang Jepang berusia 23 tahun itu tampil mengesankan sejak membawa Parma kembali ke Serie A. Dengan 21 caps bersama timnas Jepang, Suzuki telah menjadi pilihan reguler Haji Memoriasi dan memperlihatkan ketenangan yang membuatnya menarik bagi Inter. Performa stabilnya di Serie A, ditambah kemampuan membaca permainan dan refleks cepat, membuatnya dinilai sangat cocok dengan gaya permainan Cifu yang menuntut kiper modern. Selain Suzuki, Inter juga terus memonitor 2 kandidat lain, Elia Cagliari, salah satu kiper paling berkembang di Serie A, Noah Atubolo, Freiburg, kiper muda Jerman yang dinilai memiliki potensi besar.
Ketiganya sama-sama masih muda dan masuk dalam kebijakan klub untuk menjaga biaya transfer di bawah 25 juta euro. Manajemen Inter dilaporkan siap menggelontorkan hingga 25 juta euro demi menghadirkan kiper baru yang bisa menjadi fondasi jangka panjang. Ini menegaskan bahwa sektor penjaga gawang menjadi salah satu prioritas utama Inter di musim mendatang. Dengan daftar kandidat yang semakin jelas dan Suzuki kini berada di posisi terdepan, bursa transfer musim panas diperkirakan akan menjadi penentu siapa penjaga gawang masa depan di bawah Mister San Siro. Performa impresif Arthur Atta dalam 2 musim bersama Udinese mulai menarik perhatian para raksasa Eropa. Gelandang muda Prancis itu berkembang pesat di Friuli dan kini namanya masuk dalam radar klub-klub besar baik dari Serie A maupun luar negeri. Menurut laporan Tuttomercato Web, pemantau dari Juventus, Napoli, AC Milan, hingga Inter Milan terlihat beberapa kali hadir di Stadio Friuli untuk mengamati langsung permainan sang gelandang. Namun minat terhadap Atta tidak hanya datang dari Italia. Dari luar negeri, Paris Saint-Germain terus memantau perkembangan ex-pemain Metz tersebut. Bahkan 2 raksasa Inggris, Manchester City dan Chelsea, serta Barcelona dari La Liga, ikut bergerak mengumpulkan informasi mengenai situasi dan kemungkinan harga transfer sang pemain. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Man City dan Barcelona menjadi pihak yang paling agresif dalam perlombaan awal demi mengamankan tanda tangan Atta sebelum harganya meroket pada musim panas mendatang. Mereka berusaha mendapatkan posisi terdepan sebelum gelandang 22 tahun itu meledak sepenuhnya di panggung Serie A. Sejauh ini, Atta telah mencatatkan 2 gol dan 2 assist dalam 41 penampilan bersama Udinese. Angka yang serupa dengan catatan produktivitasnya ketika masih membela Metz. Para peminatnya diyakini sedang menunggu momen ketika Atta mulai meningkatkan kontribusinya di sepertiga akhir lapangan, pertanda bahwa nilai sang pemain akan melonjak tajam. Musim panas 2026 diprediksi akan menjadi ajang perebutan besar untuk Arthur Atta, dengan banyak klub elit bersiap mengajukan tawaran sebelum terlambat. Salah satu pilar pertahanan Manchester City di era treble 2023/34 resmi membuka kartu. Manuel Akanji mengonfirmasi bahwa ia ingin meninggalkan The Citizen secara permanen pada 2026. Pernyataan yang langsung memperkuat rumor bahwa Inter Milan siap mengamankan jasanya untuk jangka panjang. Akanji yang dijual kuak Inter dengan status pinjaman di detik-detik akhir bursa transfer musim panas lalu menjadi salah satu nama yang disebut-sebut berada dalam daftar pemain yang masa depannya digoyang City bersama Ederson dan Ilkay Gundogan. City saat itu memang tengah menyusun ulang komposisi lini belakang dan merampingkan skuad. Kesepakatan pinjaman sang beka ke Inter mencakup biaya 2 juta euro plus opsi pembelian 15 juta euro yang bisa berubah menjadi kewajiban di bawah kondisi tertentu, tampil di setengah pertandingan dan memenangkan Serie A. Dan sejauh ini Inter disebut sangat puas dengan kontribusinya. Sebuah indikator kuat bahwa klub sudah memproyeksikan transfer permanen pada 2026. Dalam wawancara bersama media Swiss Blick yang dikutip kembali oleh Calcio Mercato dan Football Italia, Akanji akhirnya berbicara gamblang soal masa depannya. "Saya merasa sangat baik," ujarnya. "Yang paling sulit adalah mengatur kehidupan anak-anak, tapi sekarang semuanya sudah nyaman. Sepak bola Italia berbeda dengan Inggris, tapi saya sudah beradaptasi dan bermain reguler sangat membantu." Ia menambahkan bahwa ruang ganti Inter memberikan suasana yang membuatnya langsung betah. "Tim menyambut saya dengan hangat. Kami di puncak klasemen dan ingin tetap di sana." Tentang kepergiannya dari Manchester, Akanji mengungkapkan sebuah momen personal. "Saya mengadakan makan malam perpisahan, rasanya menyenangkan. Saya belum sempat berpamitan kepada semua staf, tapi siapa tahu apa yang terjadi musim panas mendatang. Untuk saat ini, saya sangat ingin tetap di Inter." Sejak hari kedatangannya di Bandara Linate, tanda-tanda bahwa Akanji ingin menetap di Serie A sudah terlihat. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa ia sudah memberikan persetujuannya kepada Inter sebelum kedua klub mencapai kesepakatan akhir. Kini, masa depannya hanya bergantung pada 2 hal.
Apakah klausula performa yang disepakati dengan City akan terpenuhi? Atau apakah Inter akan merestrukturisasi kesepakatan menjadi transfer permanen baru? Apapun bentuknya, satu hal terasa jelas, kisah Manuel Akanji di Manchester mendekati akhir, sebuah periode yang ditutup dengan penghargaan tinggi berkat kontribusinya dalam musim treble City yang historis. Akanji sudah memilih hatinya, dan hatinya kini ada di Milano.